Matador, Meet and Talk with Andre Mandor. Yo, Ahmad Abdul, Abda, apa bedanya? Bedanya secara karakter dan musik beda yang dulu sama sekarang. Oh berarti lo udah ngebangun Abda ini atau lo tetap jadi seorang Abdul? Lebih ngebangun ke Abdanya sih. Sebenarnya Abda ya pengennya dari dulu kayak gini, cuman kan banyak hal yang nggak bisa diceritain dan ya seperti inilah akhirnya. Jadi seperti itulah. Berarti sekarang musik atau warna musik lo udah berubah? Warna musik sih lebih ke kalau dulu tuh pemikirannya ngebikin sesuatu untuk nyenengin orang lain. Yap. Lebih banyak lah persentasenya. Kalau sekarang lebih ke akhirnya sadar kenapa gue nggak bikin sesuatu yang bikin gue senang dulu, baru kalau misalnya ada yang senang dia yang ngikutin gitu. Iya. Daripada kita harus bohong, ya kan? Iya. Berarti lo mencoba kayak udahlah gue nyenengin gue dulu. Iyalah. Yes sir. Oke, lo udah mulai berkarir atau main musik atau lo bernyanyi itu di usia berapa, men? Kalau musik sih kayaknya gue kenal dari kecil sih. Cuman kalau nyanyi mungkin masih terbilang baru dibandingkan teman-teman yang lain yang mungkin dari kecil udah nyanyi gitu. Kalau nyanyi gue baru sekitar 2009, 2010 lah. 2019. Itu pertama kali nyanyi ya di sebuah band, terus dulunya indie movement gitu, genrenya nggak bisa didengar semua orang. Oke. Terus akhirnya itu dilepas, terus gue memutuskan untuk kerja waktu itu. Ya udah kerja aja deh, karena waktu itu memang biar nggak sia-sia juga ilmunya. Terus ada teman yang rekomen, akhirnya gue kerja sebagai desainer grafis. Terus gue ikut pencarian bakat. Nah di situ baru sebelumnya gue diajak sama adik buat lo gantiin gue nyanyi deh reguler di cafe gitu. Nah gue coba tuh pertama kali. Awalnya cuma punya list lagu 30 doang, kalau ada yang request bodo amat dah gitu. Yang penting gue main ya udah nyanyi aja gitu. Sampai akhirnya gue belajar ikut pencarian bakat. Akhirnya ternyata jalannya ya di musik. Gue memilih untuk di musik. Itu lo pertama kali start di Jakarta atau? Di Bali. Di Bali. Jadi semuanya di Bali. Gue pindah ke Jakarta setelah pencarian bakat. Ajang yang lo ikuti itu. Ya. Berubah banget atau kayak setelah lo ikut itu berubah banget cara lo berkarir atau sama aja sebenarnya. Tapi karena kita katakanlah di ibu kota, agak gue harus ngikutin sistem dan segala macam. Sejauh ini sih gue masih berusaha untuk jadi diri sendiri. Aman audio? Tadi dia yang bikin tuh. Gue sih bikin semuanya jadi diri sendiri sih, nggak perlu ngikutin apa yang ada gitu. Karena ya semenjak gue keluar dari pencarian bakat terus terjun ke industri musik pertama kali, gue berpikiran gimana caranya biar beda sama teman-teman yang lain gitu. Poin utamanya adalah di Indo lagu cinta bahasa Indonesia tuh udah banyak banget. Kenapa gue nggak berubah bikin sesuatu yang beda? Makanya keluar dari sana single pertama bahasa Inggris, terus temanya bukan cinta kan. Dan sampai hari ini ya gue juga berpikiran gimana caranya bikin sesuatu yang baru dan beda. Sampai ya kalau memang belum waktunya diterima berarti yang ngikutin mungkin pemikirannya belum sampai di situ gitu. Cuman gue punya orang-orang yang kayak gue lebih baik ngibur 300 orang yang tahu gue daripada 1000 orang 700-nya fake gitu loh. Iya, gue juga kayak mentingin 300 viewers gue di YouTube itu pendengar gue semua daripada banyak tapi fake. Tapi tidak dipungkiri kalau misalnya tidak ada 700 ini karya kita juga mati ya kan. Jadi bener. Kita harus tetap ya seimbang lah. Tadi lo bilang keluar dari ajang itu maksudnya kayak gimana? Setelah dari pencarian bakat. Jadi terhitung resmi terjun ke industri musik Indonesia itu kan setelah dari pencarian bakat itu kan. Kalau dulu gue kalau mau nulis lagu terus recording siapa yang mau denger gitu. Jadi ya cover aja, main di bar di cafe juga bawain lagu orang cover gitu. Cuman audiensnya beda aja, mungkin kalau misalnya di Bali kan lebih ke audiensnya bule kan. Jadi gue sih personal lebih merasa di appreciate sama mereka gitu. Dibandingkan ketika gue berhadapan dengan orang kita sendiri. Contohnya ya ketika pencarian bakat banyak orang yang gue bilang mungkin latah gitu loh. Lu ngikutin sesuatu yang lagi naik, lu nggak tahu apa-apa ikut aja gitu. Setelah dari itu struggle-nya buat gue di situ tuh. Setelah dari pencarian bakat gimana caranya gue untuk tetap eksistensi, bisa berkarya dan nyenengin orang-orang yang ngikutin.
Jadi gue juga ngerasain lah sedikit yang lo cerita. Gue juga di Jakarta dikontrak setelah gue ikut pencarian bakat juga, tapi rap. Nah di situ setelah gue ikut itu ada salah satu juri ngomongnya ini semua sebenarnya sebentar, terus sisanya ya apa yang lo lanjutin gitu. What nextnya apa yang lo bikin. Nah kalau lo di sini lo stuck, lo nggak bikin apa-apa ya lo mati juga. Bener gitu. Karena ajang sesungguhnya ya persaingannya setelahnya bukan pas di situnya gitu. Iya. Menurut lo sendiri, pendengar lo sekarang apakah pendengar yang dulu apa mereka masih ngikutin banget ini lo? Lo dikenal sebagai Abdul karena pencarian bakat atau Abda? Pelan-pelan sih orang mulai mengenal Abda karena instan juga gitu. Tiba-tiba gue ganti nama, ganti semuanya. Banyak yang mungkin kayak di sosmed, gue kapan follow ini orang gitu. Iya pasti kan, karena kan namanya berubah kan. Dan berubah namanya juga resmi. Kita udah urusin semuanya. Jadi followers secara tidak langsung berkurang. Terus banyak juga yang mungkin kayak, oh ternyata si Abda ini si Abdul gitu. Cuman bedanya ya ketika orang dengar nama Abda, mereka tahu karyanya. Tapi ketika Abdul, pikirannya pasti ke pencarian bakat gitu. Jadi lagu-lagu yang melekat lebih banyak cover sih. Nah gue pengen ngerubah persepsi itu gitu. Karena tujuan gue ikut pencarian bakat ya bukan untuk agar selalu didengarkan covernya, tapi tujuan gue ikut ya batu loncatan biar ketika gue punya karya lo dengerin gitu. Dan sekarang ini lo lebih nyaman dengan Abda dong? Bisa dibilang seperti itu karena ya memang keputusan yang cukup berani sih dan gue rasa belum terlalu lama lah. Ini start yang cukup cepat dan kenapa enggak gitu. Dan lo sebagai Abda ngeluarin berapa track sekarang? Sejauh ini baru 1 karena officialnya kan dari Januari akhir 2021 tanggal 26 Februari single debut terus harusnya deket-deket ini rilis yang baru lagi. Dan gue dengerin itu yang lo baru. Bro, lo nyaman gak sih kalau ada orang pendengar lo, katakanlah pendengar lo atau siapapun itu dibandingin lo yang dulu sama sekarang? Ya itu hak mereka sih. Buat gue ya ketika ada yang bagus gue ambil poin-poinnya. Tapi ketika ada yang bukan lo yang jalanin kok, gue yang jalanin gitu. Lo kalau misalnya cuma sebagai orang yang ngenilai terus ngomong seadanya aja, ya buat gue nggak make sense aja gitu. Kayak mungkin pasti ada yang kenapa sih lo ganti nama terus lo nggak bikin ini, nggak bikin itu. Ya bukan lo yang jalanin, gue yang jalanin gitu. Yes sir. Dan menurut lo industri sekarang kayak gimana? Industri sekarang kalau menurut gue cukup gampang ya buat semua orang punya peluang sih. Mau lo dari kalangan manapun lo punya peluang untuk jadi sesuatu yang dikenal banyak orang. Beda sama zaman dulu yang gue rasa kayak ketika mungkin ya gue malu pasti punya ketika masa kecil kita dengerin siapa gitu sampai hari ini kan. Dan itu eksklusif banget kan. Kita ketika mau berkomunikasi sama mereka tuh susah banget. Jadi kalau gua rasa eksklusivitasnya kejaga banget mereka tuh. Ketika kita ketemu jadi sesuatu yang gimana ya, wah banget kan. Kalau sekarang kan lo mau ngatain orang yang namanya udah dikenal gampang banget. Buka sosmed cari komen beres ya kan. Beda sama dulu gitu. Jadi ya kalau buat gua persaingannya cukup ketat, makanya gua rasa sih cepet naik cepet turun, tapi ya kalau buat gue yang penting eksis aja deh. Dan sering berkembangnya zaman kan platform makin banyak. Betul. Dan segala macam juga makin mudah kayak lo bilang tadi. Lo setuju nggak kita harus ngikutin itu? Contoh TikTok, Instagram, Reel sekarang segala macam. Misalnya kita harus update terus dan segala macam. YouTube, konten itu untuk karir kita naik atau kita tetap yang kayak ya udah gue mau di sini aja nih. Di satu sisi kayaknya emang harus diikutin. Cuman kalau gua nggak yang terlalu totalitas kesana gitu. Karena ada beberapa kejadian juga kayak lagu yang udah lama tiba-tiba naik karena sosial media ya kayak TikTok. Tapi bukan orangnya sendiri yang bikin. Orang-orang yang ngedengerin mungkin kayak gitu-gitu. Jadi ya mungkin kalau gua sih mikirnya kalau kita terlalu effort juga ketika kita nggak dapet pencapaian yang kita tuju kayak sakit juga ya, ngapain kecewa gitu. Kecewa aja ya. Jadi gue nyantai aja lah kalau emang waktunya untuk orang banyak dengerin ya udah gitu. Nikmatin aja prosesnya.
Berarti lo termasuk orang yang ngikutin tapi ya nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Gue lebih ngejaga apa yang gue bikin untuk tetap jadi sesuatu yang bagus, nggak yang cuman bikin ini bikin itu gitu. Tapi kan terkadang orang gampang terkecoh. Wah, si ini lagi banyak nih viewsnya nih, si ini lagi banyak nih, yang konten kayak gini lagi naik nih, bisa kali kita, apalagi kita musisi kan, bisa kali kita bikin kolabu atau kayak yang nyentilin ke sana sedikit. Nah itu menurut lo? Ya kalau emang diperlukan sih boleh aja gitu. Kalau menurut gue ya. Cuman kalau misalnya kita mau ngikutin apa yang mereka mau, kapan berkembangnya nih? Kayak gitu loh maksudnya. Sekarang mungkin orang lebih memilih untuk nontonin sesuatu yang nggak ada edukasinya sama sekali gitu, dibandingkan sesuatu yang emang orang niat banget bikinnya, terus bisa nginfluence lo untuk jadi lebih baik kayak gitu. Makanya gue tetap mempertahankan ketika bikin sesuatu ya kalau bisa ada poinnya lah. At least gue bikinnya nggak cuman sekedar gitu, dan emang patut untuk ditonton aja gitu. Yes, kan kalau sekarang kan persaingan yang kayak lo bilang tadi makin banyak nih antara indie dan major dan segala macam. Untuk orang-orang yang bergerak yang mereka anti, katakanlah anti industri, mereka sampai ngomong kayak, apalagi di skena gue nih, sering banget lirik-lirik yang kayak nyemooh, gue anti industri banget bro segala macam gitu. Tapi mereka juga pakai strategi industri, label segala macam. Anak-anak yang bergerak di bidang indie itu termasuk orang yang membahayakan atau itu jalan mereka menurut lo sendiri? Kalau menurut gua sih balik ke segala sesuatunya sekarang dipermudah ya. Kalau dulu mungkin platformnya belum bisa disentuh. Jadi yang punya kuasanya, wewenangnya ya major label. Tapi kalau sekarang kan semuanya bisa gitu. Dan gua rasa sih pukul rata sih kalau sekarang. Kalau dibilang membahayakan juga enggak. Tapi kalau memang terlalu idealis juga itu terkadang kan membunuh kan. Ya gue sih rasa pukul rata sih, karena gue juga pernah di major label dan gak ada salahnya gitu. Di sana emang disupport untuk bisa jadi lebih baik pastinya. Tapi once ketika lo udah independen ya itu banyak pelajaran yang didapat. Pengalaman unik yang pernah lo dapatin ketika manggung? Pengalaman unik yang kayak itu hal tabu kalau orang-orang pada tahu. Mungkin lo pernah disamperin, pernah apa gitu. Disamperin gimana tuh disamperin? Disamperin fans katakanlah, atau yang kayak wah jalan lu nggak bener nih gitu, lu lagi manggung di tempat yang apa gitu katakanlah. Sejauh ini sih nggak ada sih kalau misalnya sampai yang kayak gitu. Cuman kalau berkesan ya semuanya buat gue berkesan sih, karena ya dulu kan cuman bisa ngebayangin aja gitu gimana sih rasanya jadi posisi orang yang udah dia punya stage, penontonnya banyak gitu. Itu aja sih pengalamannya yang paling berkesan kalau buat gue ya, bisa ketemu satu stage sama orang yang dulu gue sering tonton gitu. Gitu doang. Dan sekarang lo harusnya udah banyak banget dong yang lo tonton, tapi sekarang lo udah pernah sepanggung, udah kolaborasi. Iya. Pernah sepanggung, kolaborasi. Cuman yang bikin gue nggak expect aja ya dengan adanya kemajuan sekarang kayak sosial media segala macem. Ya gue bisa nontonin orang yang dulu cuman di YouTube doang, kayak orang mungkin yang kita kan dengerin kalau misalnya orang dari luar negeri itu kayak wah banget kan, dan kayak nggak mungkin sih kita ketemu mereka gitu, tapi bisa sepanggung sama orang-orang itu ya itu yang jadi wah gila sih gitu. Dan menurut lo musisi itu pekerjaan yang sulit nggak? Menurut gue musisi pekerjaan yang sulit karena belum tentu lo bisa dihargain sesuai dengan apa yang lu buat kan. Dan mungkin bagi orang kayak musik itu gampang gitu. Bagi banyak orang kayak lo kalau mau bikin lagu tinggal rekaman udah kelar. Mereka nggak tahu tuh perintilan di belakang itu yang dikeluarin berapa tuh banyak banget gitu. Lo kira bikin single cuma lo dateng terus record selesai. Enggak gitu sistemnya kan. Makanya ya kayak gue bilang tadi, kalau misalnya ketika dukungan lo sedikit ya itu bisa jadi satu alasan kenapa kita nggak punya karya baru gitu. Tapi ya gue sih sejauh ini gimana pun caranya, apapun yang bisa gue lakuin semuanya gue alihin ke musik gitu. Jadi ya pekerjaan yang sulit sih, apalagi di era sekarang bos. Tongkrongan musisi sama tongkrongan yang lo biasa jalanin, kadang kan lo punya tongkrongan sendiri. Lebih toksik mana? Kalau lebih toksik sih
Kayak sama aja semua pada toksik kayak gitu. Tapi toksiknya kadang membangun sih. Oh ya? Maksudnya kayak kalau gua dikatain lebih ke arah yang jengah sih. Sialan nih orang, gua bakal buktiin sih suatu hari gua balikin lu gitu. Lebih kayak gitu. Dan sejauh ini yang gua rasain di tongkrongan gua, ketika zaman dulu kita semua pada toksik, hari ini kita pada jadi semua sih gitu. Bagusnya gitu. Keren. Nah, di balik ya orang semua tahu lah kalau lu musisi. Ya. Lu ada apa maksudnya kegiatan lain, ngejalanin apa selain musik? Selain musik, kalau dulu musik aja full time musik. Kalau sekarang gue lebih banyak ngabisin waktu di rumah buat nulis lagu. Terus kalau lagi gabut banget ya paling ngeluarin Wacom, pen tablet, gue gambar lagi gitu iseng. Banyakan main game sih. Oke. Lo kuliah atau? Dulu kuliah ya. Cuman nggak sarjana. Diploma lah. Lo di jurusan apa? Desain grafis. Oh. Iya. Sempat terjun ke dunia itu yang kayak lo bilang tadi. Sebelum gue full time di musik, dulunya kerja di hotel sebagai graphic designer. Oke. Dan sekarang lo nyoba-nyoba lagi nggak ilmu-ilmu yang pernah lo dapetin di kampus dulu? Karena udah lama banget nggak pernah ya, enggak sih. Kecuali emang kalau misalnya buat untuk kayak misalnya kalau cuma ngedit foto, terus kayak color grading gitu-gitulah, terus itu bisa kita kerjain sendiri. ya bisa sendirilah. Dan kalau misalnya memang butuh bikin ya kayak e-flyer buat sosial media ya itu bikin sendiri sih. Dan menurut lo perjalanan karir lo tuh ada faktor cinta sama pasangan yang membuat lo makin naik atau lo makin turun? Gue nggak pernah mikir sampai ke sana sih. Belum. Kalau memang ada pasangannya ya sebisa mungkin jangan ikut campur deh gitu. Karena itu ganggu banget kan. Maksudnya kayak ketika lo ini dunia gue belum tentu lo ngerti gitu. Mending support aja gitu, nggak usah terlalu banyak masukan lah, terlalu apa gitu. Karena belum tentu yang lo omongin juga itu bisa dijalanin gitu. Dan gue nggak akan ikut campur ke urusan dia juga sih. Iya. Suatu saat ketika lo lakuin. Pasrah lah pasti. Kita sebagai pria kan cuma bisa pasrah. Bukan begitu? Aduh. Kayak ya udah gitu. Iya kan? Ngomong apa? Lo ketawa tuh bener lo berarti. Dan keluarga support sejauh ini? Kalau keluarga support sejauh ini. Ketika gua udah mulai nyanyi di arah musik yang bener ya. Kalau zaman dulu gua indie kayak musik yang anti mainstream nggak ada dukungan sama sekali. Kayak? Lu ngapain? Musik kagak bisa didengerin, terus nggak ngasilin ya kan. Sekarang makin kesini. Kalau sekarang ya pasti didukung lah. Iya. Oke. Dan orang tua gua ya, keluarga juga sama kayak kebanyakan netizen juga. Gimana tuh? Kenapa lu nggak bikin lagu Indo, terus lagu yang umum gitu? Ya elah. Ya udah mau gimana lagi gitu. Iya, terima aja kritikan. Terima aja gitu. Tapi ya lu balik ke lu yang ngejalanin. Balik ke gue masih ke arah penasaran sih. Kok ada orang lain yang bisa diterima, masa gue enggak sih kayak gitu loh. Lebih kayak mungkin emang butuh waktunya aja yang prosesnya emang mungkin gue masih agak lebih lama gitu. Dan gue nikmatin aja sih. Kalau di dunia gua, di musik gue, kan kita agak beda nih secara genre kan. Di dunia gue tuh sekarang banyak pelaku-pelakunya lagi kejar-kejaran untuk jebolin industri worldwide, global di skena hip hop. Dan kalau di lo sendiri persaingannya kayak gitu banget atau gua mau pecah telur dulu nih di Indo? Kalau gue sih di mana pecahnya aja deh. Kebetulan kan memang kiblatnya ya kalau memang bahasanya kan Inggris. Kalau kebanyakan lagu gue juga nulis lebih memilih prefer bahasa Inggris. Dan kalau memang suatu saat pecahnya di luar ya itu poin plus sih. Iya, karena kalau menurut gue ketika orang kita ngedengerin sesuatu dari luar itu wah banget gitu. Even mereka nggak ngerti artinya. Mereka ngikutin aja gitu sampai waktunya masanya habis gitu. Ya gue sih ngarepinnya kalau memang pendengar setia nanti ya lagu itu nggak bakal cuman naik karena hype karena sesuatu lah. Karena mereka memang senang sama lagunya terus isi dari lagunya. Iya. Kalau sekarang kan Spotify, iTunes dan segala macam. Lu sempat ngerasain ini nggak sih NSP?
karaoke, royalti karaoke segala macam. Iya, yang ngerasain lah. Ngerasain. Itu gimana? Perbedaannya atau kayak lebih enak yang sekarang nih atau lebih enak yang dulu? Gua rasa sih nggak terlalu berpengaruh besar sih. Karena kalau misalnya kita mau ngelihat dari situ itu bukan yang sesuatu jangka pendek kan. Itu jangka panjang ngomongnya. Di kemudian hari mungkin setelah berapa tahun baru kita ngerasain kan. Jadi ya kalau menurut gua hal yang seperti itu nggak terlalu gua hitung banget sih. Yang penting banyak yang dengerin aja. Karena ketika banyak yang dengerin berarti gua punya alasan dan punya modal untuk bisa ngeluarin sesuatu yang baru. Cool. Kolabu terbaik lo saat ini sama siapa? Sejauh ini sih belum pernah ngeluarin sesuatu yang original ya sama orang lain gitu. Lo cover ya? Cover doang sejauh Tapi ini. kolabu. Ya, tapi ya nggak yang official juga sih. Jadi sejauh ini belum ada yang benar-benar official kolaborasi sama siapa, nggak ada. Lo ngerasain gak sih sekarang industri ini lagi gencar-gencarnya bukan ngambil pasar daerah ya, tapi kayak angkat budaya dan segala macem. Ngerasain gak? Ya ngerasain sih. Terutama dari mungkin EDM ya. Iya. Itu mereka kan nyampurnya banyak banget kan. Dan ya kalau menurut gue sih keren banget sih. Iya. Dan suatu saat lo bakalan angkat Bali atau? Mungkin ya. Iya. Ya ada beberapa sih lagu yang kayak gue pengen ada instrumennya kayak gitu-gitu. Cuman kalau misalnya untuk memasukkan bahasa sih gue rasa itu masih terlalu susah kali ya. Ya mungkin naik kala itu doang, habis itu ya nggak tahu ya kan. Iya. Jadi mending gue Gua bikin sesuatu yang long lasting aja lah. Iya. Yang penting ada unsurnya gitu. Sekarang lo sering bolak-balik Bali nggak? Akhir-akhir ini lumayan sih. Ada kerjaan Untuk atau? pulang ada kerjaan main kayak gitu. Oke, berarti ya lo lagi sering bolak-balik ke Bali ya bukan karena kerja doang. Bukan. Pulang juga. Pulang Ketemu aja. Banyak teman-teman di sana? Ya karena ya merasa teman-teman banyak di sana kan. Oh, lebih banyak di sana. Lebih banyak di sana sih. Ya, teman-teman yang benar-benar teman nih. Iya teman-teman yang benar-benar teman yang bisa diajak susah, diajak senang gitu. Terus kalau mereka ke Jakarta, lo welcome? Pasti, Iya. pasti gue yang ngurusin lah pasti. Yo, awalnya kita berangkat dari skena-skena yang kayak gitu ya, Iya, tongkrongan. bener. Nice. Abdul, lu pernah nggak ngerasain hal yang anjing gue lagi drop banget? Kayak momen terburuk yang pernah lu rasain tuh? Momen terburuk sebelum gue dikenal banyak orang itu udah ngerasain sih. Maksudnya gue berangkat dari keluarga yang mungkin kurang dari sederhana gitu. Jadi kayak apa yang gue punya sampai hari ini yaitu dari hasil keringat gue sendiri gitu. Dan mungkin banyak orang yang ngeliatnya cuman mungkin gue mampu gitu. Padahal itu ya gue kerja keras. Iya. Dan saking kayak gitunya dulu gue kayak double job, nggak kenal istirahat kayak gitu-gitu. Gue pernah sih ngerasain yang kayak kok hidup gini amat ya. Dan akhirnya mungkin dikasih jalan ya sampai hari ini gitu. Terus pas ketika gue udah ngerasain wah ini sih saatnya gue bisa ngelakuin apa yang gue inginin gitu, kayak berkarya terus banyak yang dengerin. Pandemi Shit. itu sih yang kena Shit. banget, gue kena banget sih. Shit. Pandemi ya. Iya. Lagi pandemi ya. Lagi-lagi pandemi, balik lagi pandemi sih. Kayak bukan gua doang sih, semuanya Iya, ngerasain. semua segmen kan. pasti Semua segmen ngerasain. berdampak ya kan. Kalau di pandemi ini yang menurut lo, wah anjing kenapa harus sekarang gitu? Iya. Karena gua ya kenapa harus sekarang? Gua baru di sini loh, kenapa udah kayak gini gitu kan? Ya itu doang sih yang gua Dan rasain. itu job semua hilang. Hilang. Kelar sekelar-kelarnya. Wah. Yang maksudnya kayak dulu kita bisa pulang seminggu sekali. Seminggu keluar terus pulang 2 hari istirahat udah cabut lagi gitu. Paling lama 2 minggu kita bolak-balik. Terus tiba-tiba yang bener-bener mungkin kayak dulu ngeluh kan. Lu capek nih terbang, kangen sama rumah gitu. Iya. Sekarang kangennya setahun Aktivitas gitu. Ya udah lu kangen lu di rumah aja deh terus gitu kan sedih juga ya kan. Wah, kacau sih. Berarti lo kangen banget sama euforia. Pastilah, pasti. Kan kita kan musisi juga pendapatannya dari situ kan. Iya. Di luar kita ngomongin nominal ya kepuasan kita untuk bisa ada di atas stage, ketemu Iya, banyak orang, menghibur orang. menghibur orang. Bro,
Gue dengar-dengar, bukan gue dengar-dengar juga sih, itu lo yang ngomong sendiri. Lo punya keturunan Aceh? Iya, ibu gue orang Aceh. Iya, bokap? Bokap NTT, Kupang. Tapi pernah ke Aceh nggak? Dulu banget, gue masih kecil. Bahkan gue lupa bentuknya kayak gimana tuh. Waktu kayak pulang ke tempat? Ke tempat nenek sih. Nenek. Ya at least gue pernah ketemu lah. Oke. Dan kalau soal apa ya, garis keturunan segala macam berpengaruh kehidupan yang sekarang? Ya sebagai perantau sih, ketika lu ketemu sama orang yang maksudnya masih ada bagian dari lu nya, bikin lebih nyaman gak sih? Bikin lebih lu ngerasa hangat lah, diterima gitu, dan kita bisa ngobrol enak. Ya belum tentu kayak, maksudnya kayak sesama perantau, kita ketemu sesama perantau aja udah obrolannya nyambung kan, apalagi ketemu yang sedaerah gitu. Belum pernah yang kayak diceritain soal Aceh, soal NTT sebanyak-banyak mungkin. Kalau diceritain sih nggak terlalu ya. Kalau misalnya ibu kalau misalnya teleponan gitu ya masih pakai bahasa Aceh. Guanya nggak ngerti. Pokoknya roaming deh. Karena gua sama adik-adik semua nggak ada yang ngerti. Tapi karena kita lahir di Kupang, terus sekolahnya juga sempat di Kupang, aksennya kalau di rumah masih lebih ke timur. Oke. Dan karena kita besar di Bali, bahasa daerahnya lebih menguasai Bahasa Bali. Karena lo maksudnya ya jalannya hidup hari-hari di Bali. Ya di Bali. Tapi aksen di rumah aksen timur. Aksennya timur. Wah, Sabang sampai Merauke dong. Makanya ibu gua pokoknya dari ujung ke ujung kita gedenya di tengah gitu. Adil. Iya benar. Ujung-ujung gedenya di tengah. Jadi kayak misalnya banyak orang yang ketika misalnya gue pulang ke Bali gitu, gue seneng banget tuh kalau misalnya lagi nongkrong banyak orang lokalnya, gue diem aja. Mereka mau ngomongin apa gue diem aja gitu. Kenapa? Ketika gue balesin baru kaget ya kan. Kayak gitu. Gue seneng banget tuh. Dan orang tahu lo Bali dong. Ya kalau misalnya dilihat dari casing dan nama kan nggak mungkin kan. Iya. Ini minoritas nih. Lo mau diomongin ya diomongin aja kan, mereka bisa aja. Kayak dulu kayak gue baru masuk kantor, smoking room, pada ngomongin, wah anak baru nih, bla bla segala. Gue diem aja ngerokok. Pas gue bales kaget. Jadinya makin ya di sisi lain lucu, terus jadi akrab kan. Lucu aja gitu. Ya perbedaan. Ya perbedaan. Gue sih ya di mana kita di sana kita tinggal ya kita ngormatin apa yang ada di situnya lah. Bali atau Jakarta? Seluruh orang di Indonesia lo tanya pilih mana juga Bali sih pasti. Iya kan? Mindsetnya udah berubah sih. Dulu ketika gue pindah ke sini 1 bulan gue pengen pulang banget. Kenapa? Nggak kuat gue. Jalanan macet lah. Oh, lebih ke situ. Hiruk pikuknya itu loh kayak rame banget sih gitu. Terus perputarannya cepet banget. Kalau menurut gue di Jakarta nih. Lo pasti ngerasain lah. Ketika lo datang ke Bali misalnya. Itu kayak orang-orang pada slow aja gitu. Putarannya kayak lambat banget gitu. Ya kayak gue di kampung lah. Ya kayak di kampung lah. Gue ngerasain sih. Dan ketika gue jalanin setahun di Jakarta, akhirnya mindsetnya berubah. Ketika gue di Jakarta, gue kerja emang. Gue kerja, cari teman sebanyak mungkin yang relasi memang gitu. Relasi. Dalam artian bukan untuk mencari keuntungan ya, tapi saling menguntungkan gitu. Tapi once ketika gue pulang, gue lupain semuanya. Sorry. Kena lagi dari tadi nih. Kesel gue. Audio aman ya? Musuhan nih. Bali. Gue baru sekali sih gitu. Dan indah banget. Enak banget sih di Bali. Jakarta atau Bali? Aceh gue. Aceh. Oh iya sih, bener juga ya. Aduh. Kalau lo tanya Jakarta Bali Aceh, gue Aceh. Tapi kalau Jakarta Bali gue Bali. Cuman kan ketika lo udah terlalu lama di satu tempat, lo pasti akan mencintai sesuatu yang baru sih. Iya. Iya kan. Ya gue juga dulu awal-awal di sisi lain ketika hidup hampir setengah hidup gue di Bali, ketika gue ke Jakarta, ternyata dunia tuh kayak gini ya. Maksudnya ada hal yang lain gitu yang gak gue dapetin di tempat asal. Tapi once gue pulang ya di situ gue bisa ngerasa menikmatin apa yang ada gitu. Pernah dicemooh nggak di sini? Kayak lu orang kampung daerah. Sejauh ini sih enggak sih. Ya sepinter-pinternya kita beradaptasi aja gitu. Kalau emang mau, cuman ya paling kayak logat lu kental banget ya masih gitu. Ya paling kayak gitu-gitu doang sih. Dan itu pride kan. Ya gue represent sini cuy. Dan buat gue nggak terlalu masalah sih yang kayak gitu-gitu. Ras soalnya kan. Ribet ntar. Iya juga ya. Iya. Ada nggak goals yang belum lo dapet
sampai saat ini. Gue lagi nge-build dari dulu. Tapi gue udah pernah sih, tapi kayak yang belum aja. Kalau goal sih nggak muluk-muluk lah. Gue cuman pengen musik gue diterima aja sih. Itu doang. Gue punya album, banyak yang dengerin, itu udah cukup. Yap. Karena ketika itu terjadi akan nyebar tuh. Berarti kan pemasukan gue udah aman ya kan. Terus karir gue juga aman kayak gitu aja sih. Oke. Indah banget. Cukup simple. Goals yang luar biasa tapi. Iya. Dan apa ya, kayak mungkin berat banget. Pekerjaan yang kita jalanin ini berat banget. Berat banget gitu loh. Dan lu menaruh harapan besar di sini. Betul. Kayak gue juga. Karena udah memilih jalan ini kan. Iya. Jadi kayak emang pressure-nya banyak aja. Suatu saat ketika lo dipaksa buat mundur di dunia ini. Suatu saat. Iya. Sempat kepikiran sih gue. Iya. Sempat kayak apa gue berhenti aja ya. Cuman kayak nggak bisa bohong aja sih. Ya, sama diri sendiri. Passion gue di sini gitu. Iya. Ya apapun yang gue lakuin, ujung-ujungnya akan dialihin ke sini juga gitu. Itu ada faktor waktu lo berpikir itu ada faktor yang orang yang ngomong atau pilihan nanti? Mungkin karena keadaan juga sih. Banyak yang kayak mungkin kayak mereka yang terlalu berpikir lo udah pernah menang pencarian bakat, terus lagunya kenapa malah jadi beda banget gitu ya. Gue sih dari karena itu. Terus banyak yang lebih ke, gue kan seorang musisi ya, public figure yang menginfluence orang untuk di ranah musik gitu, bukan fashion, bukan lifestyle kayak gitu-gitulah. Okay. Jadi kayak gue ngerasa kenapa sih ketika harapan gue ketika dikenal banyak orang untuk bisa gue berkarir, tapi malah input yang gue dapat malah lo dituntut sedemikian rupa nih sama banyak orang yang ya mereka cuma bisa ngomong doang. Tapi akhirnya gue berpikir kembali, karena kemudahan sekarang lo cuma bisa ngomong doang gitu. Lo nggak ngejalanin men. Kalau lo jalanin, gue masih kuat. Lo mungkin bunuh diri kali ya. Mungkin nggak tahu kan, tekanan mental orang kan beda-beda. Iya. Dan ini sih apa ya, obrolan atau isu dan segala macam. Dari ajang yang lo ikutin itu, yang juara itu nggak terkenal atau nggak senaik segala macam, itu menurut lo gimana? Lo ngerasain nggak? Nggak sih. Nggak. Karena ya gue ngerasain mungkin lebih ke gue sadar kenapa hal itu terjadi gitu. Satu mungkin faktor mereka terlena kali ya. Mungkin gue nggak tahu gitu. Gue juara nih gitu. Terus segala sesuatunya akan datang ke gue gitu. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Tapi gue nggak tahu juga karena bukan gue yang di posisi sebagai juara kan. Gue cuman runner up dan gue cuman bisa bilang sampai hari ini gue nggak diem aja. Gue ngelakuin hal yang bisa gue lakuin sehingga gue bisa tetap eksis sampai hari ini. Itu doang. Thank you banget Abdul. Udah main-main ke tempat gue. Yoi, mantap. Gue juga udah sharing dari kos genre dan industri kadang yang berbeda. Betul. Dapat banyak juga pengalaman dan ilmu dari Abdul ya. Sharing-sharing. Thank you nih. Dan gue mau ingetin, runner up itu bahaya. Runner up itu bahaya. Yoi, bener banget. Baru sadar lagi, bener juga ya. Thank you semuanya, peace out. Mantap. Runner up itu bahaya. Yoi.